Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Suku 1, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Wakasek Bidang Kurikulum, Ibu Nyoman Ilon SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Stimura Agung Supatmiyase selaku penyaji. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta diseminasi yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara berikutnya, marilah kita berdoa sejenak. Mohon izin saya pimpin sesuai dengan agama Hindu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakasek Bidang Kurikulum, Ibu Nyoman Ilon SPD MPD. Untuk itu kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Di sini permakluman kepada Bapak Ibu CGP angkatan 7, karena Bapak Kepala Sekolah lagi ada kegiatan di Surabaya, jadi tidak bisa mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi untuk budaya positif. Nah, ketika Bapak Ibu ikut calon guru penggerak, nanti Bapak Ibu tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu dapat di CGP. Kalau saya melihat di CGP ini, Bapak Ibu tuh banyak hal yang didapat, terutama adalah Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. Karena di pembelajaran kalau saya amati di tujuan dari CGP ini adalah bagaimana adanya perubahan itu yang kekal. Nah, bagaimana di kurikulum merdeka itu, tujuan kurikulum merdeka sama dengan tujuan dari calon guru penggerak ini, yaitu berdasarkan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Bapak Ibu sebagai guru mengantarkan siswa Bapak Ibu untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu. Nah, ketika siswa Bapak Ibu mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya, itulah kebahagiaan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dan saya selaku Waka Bidang Kurikulum meminta kepada Bapak Ibu CGP untuk tetap mengimplementasikan ilmu yang didapat. Contoh, pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran KSE, kemudian pembelajaran mindfulness. Nah, itu hal yang baru. Kalau kita dulu belum mendapatkan ilmu itu. Kalau saya tidak ikut CGP angkatan 5, sama juga tidak tahu apa itu berdiferensiasi, apa itu KSE, apa itu pembelajaran mindfulness. Nah, disitulah kita setelah diterapkan itu, sekarang siswa kita bisa membandingkan. Sudah ada laporan ke saya, Bu, guru si A mengajar itu duduk aja dari jam pertama sampai
pembelajaran. Bu, guru si B, saya diajak bermain-main di tengah pembelajaran. Sudah ngomong muridnya. Jadi, nah ternyata setelah saya tanya, yang mana kamu senangi? Ternyata senang dengan konsep pembelajaran guru si B. Berarti kurikulum merdeka CGP ini saya bilang 100% bisa merubah paradigma. Karena apa? Kita tidak melulu ngegas teori saja. Sedikit tidaknya siswa itu diajak untuk speaking dan lain sebagainya supaya menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Karena sekarang itu siswa itu sulit sekali diajak untuk belajar, apalagi membaca. Siswa jangankan membaca, kalau membaca WA, baca ini baru. Nah, untuk hal-hal itu belum. Nah, saya contohnya menerapkan pembelajaran apa yang saya dapat di CGP. Terus siswa saya tanya, Bu, lebih baik seperti ini. Nah, ternyata ketika kita mengajar itu, ya belajar sampai kita ngasih speaking apa kuis itu lebih menikmati siswanya daripada kita project tetapi kita tidak dampingi. Ketika siswa buat project tapi kita dampingi, itu gini. Jadi tujuan kurikulum merdeka itu adalah bagaimana menghasilkan siswa yang kompeten dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu untuk ikut CGP, terlepas nanti itu adalah SIM Bapak Ibu untuk menjadi kepala sekolah. Itu bagi saya bonus untuk Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, guru penggerak itu menjadi teladan. Jangan seperti Pak Darus pernah menyinggung guru penggerak, tetapi Bapak Ibu absen langsung pulang. Kliang-kliang, nggak cocok. Nah, saya inginkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu ikut guru penggerak, tunjukkan di sekolah. Jangan Bapak Ibu ikut guru penggerak, kliang-kliang sudah hilang, nggak cocok. Nah, itu yang biar tidak gini guru penggerak, biar nggak guru senior ternyata guru penggerak gitu-gitu aja. Nah, bagaimana Bapak Ibu berinovasi, berini di sekolah, terutama pembelajaran. Karena apa? Kalau saya tidak pernah bertanya ke murid, tapi murid yang ngasih masukan ke kurikulum. Jadi sudah didikte Bapak Ibu si A begini ngajar, si B, si B. Makanya saya tahu gaya ibu mengajar. Saya tak pernah masuk kelas, tapi saya tahu karena muridnya yang ngomong. Nah, jadi Bapak Ibu supaya ada pembaharuan mana sih benar-benar mengajar berinovasi atau hanya sekedar teori. Jangan Bapak Ibu, walaupun semua guru berapa 49 guru yang ada di SMK 1 Kesada, saya tahu kan yang mengajarnya. Karena murid yang ngasih masukan ke saya, Bu, di gini. Nah, saya tak percaya Bapak Ibu, saya percaya sama murid Bapak Ibu, walaupun saya tidak pernah masuk kelas Bapak Ibu. Nah itu, saya salutnya adalah dari sekian masukan siswa itu adalah sudah 80% guru di sini berinovasi. Saya luar biasa, makanya saya kan selalu membackup Bapak Ibu apapun saya. Karena apa? 80% Bapak Ibu sudah berinovasi. Berarti SDM SMK 1 Kesada nggak kalah dengan sekolah lain. Itu Bapak Ibu. Itu yang saya bangga, makanya saya backup. Seperti apa si Tipu itu kepala sekolah guru buat sendiri, saya backup apa-apa. Karena apa? Saya tahu kemampuan Bapak Ibu mengajar di sini. Itu yang saya berikan salut dengan Bapak Ibu. Nah, bagi misalnya seperti Ibu Sriwadi, mohon itu disiapkan wawancaranya supaya lulus. Itu maksudnya siapkan apa-apanya gitu. Jangan sampai males ikut, jangan begitu. Ikut. Nah, siapa tahu sertifikat itu nanti menjadi jembatan apa kita tidak tahu. Nah, itu yang saya suruh cari. Pokoknya ikut, siapkan supaya sukses. Wawancaranya apa dan lain sebagainya. Kalau wawancara itu satu, ingat berbagi, berkolaborasi. Kalau Ibu tidak pernah ngomong berbagi, berkolaborasi, pasti sih lulus. Itu kuncinya. Berbaginya di mana, kolaborasinya apa, ininya apa. Pokoknya ketika wawancara itu ada psikolog di samping, nggak kelihatan psikolog itu. Ketika kita berbohong muka kita pasti nggak lulus. Ternyata saya baru tahu ternyata di samping itu ada psikolog. Pak, kamu
yang saya minta, mohon benar-benar disiapkan supaya karena Bu Sriwati dulu saya kan bangga, jadi saya bisa menggerakkan P3K itu untuk ikut. Kalau sekarang P3K itu keogah-ogahan ikut, gitu. Jadi saya kenapa gebrak Bu Sriwati ikut supaya menjadikan teladan untuk bagi teman-teman P3K supaya ikut itu. Nah nanti bapak ibu yang muda seperti Bu Mira, Bu Nia, Bu Indah, Bu Dwi semua harus Pak Alif, semua harus ikut, Pak Franky. Jangan dipikir gini ya, suatu saat pasti berguna. Jangan pernah berpikir suatu saat berguna. Nah begitu pun juga sekarang Bapak Ibu melaksanakan destinasi budaya positif sangat berguna di kelas. Itu yang saya tekankan. Nah terima kasih Pak Kame dan Pak Agung sudah serius mengikuti JDP. Mohonlah saya minta jadi teladan. Jangan sampai guru senior itu berkata, oh gitu JDP ini nyesek di hati saya. Oke, jadilah teladan di sekolah supaya apa yang Bapak Ibu dapatkan diterapkan di sekolah. Supaya saya bangga. Oh di sekolah lain itu nanya, oh siapa yang Pak Kamu sama Pak Agung? Saya bangga cerita sama teman. Nah itu ya Bapak Ibu dari saya pokoknya mendukung setiap program Bapak Ibu. Yang penting koordinasi dengan saya. Apapun program Bapak Ibu saya akan dukung untuk kemajuan Bapak Ibu di CGP itu. Nah jika Bapak Ibu memerlukan Zoom misalnya apa, tinggal ngomong aja sama saya, kan kita sudah punya Zoom. Apa misalnya kegiatan yang di luar jangkauan, misalnya Bapak Ibu tiba-tiba memerlukan Zoom, boleh, silakan kita fasilitasi. Di sini tidak ada yang fasilitasi, jangan sampai saya dibilang hal-hal yang negatif. Saya akan fasilitasi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu di mata siswa saya, Bapak Ibu udah bagus. Apalagi yang saya cari itu istilahnya. Guru saya sudah bagus, buang-buang. Nah, hanya beberapa aja yang melibur gurunya, kan jangan ikut itu. Itu aja yang saya minta dari Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon semangat, ikuti sampai akhir dan jadilah teladan di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan kalam santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Ibu Nila selaku Wakasih Kurikulum yang telah memberikan arahan, ya, kemudian motivasi kepada kita semua. Jadi secara umum disampaikan bahwa CGP ini tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Bagaimana nanti kita guru bisa menciptakan well-being, ya, kenyamanan siswa kita dalam belajar, kenyamanan semua warga sekolah bekerja di sekolah ini, ya. Kemudian yang terakhir, harapan dari beliau nanti CGP yang sudah lulus biarkan menjadi tauladan, menjadi contoh bagi guru-guru yang lain, dan tetap pada intinya berbagi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah. Baik, terima kasih Bu Hilal. Kemudian acara selanjutnya adalah dari yang kelima, yaitu penyajian materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Igusti Agung, Bapak Igusti Ngurah Agung Supatmo Yasir SPD. Untuk waktu saya persilakan. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kalau saya bilang hai, jawab halo. Kalau bilang halo, saya dijawab hai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo hai. Hai. Halo. Oke, konsentrasinya bagus ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan panjang umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan sejawat saya telah hadir dalam acara diseminasi untuk modul budaya positif. Mungkin saya perkenalan dulu ya, mungkin ada yang nggak kenal sama saya di sini. Nama saya
Ada di situ yang fotonya berjas hitam, yaitu Ibu Sri Ngurah Agung Supatmayasa. Nah, yang dua itu adalah fasilitator dan juga praktik pengajar saya atau pengajar praktik saya di CGP Angkatan 7. Untuk saya saat ini adalah berada di kelas B Kabupaten Buleleng. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut berbicara apa sih itu budaya positif, kalau saya bilang tepuk satu, Ibu, Bapak tepuknya sekali ya, sampai tepuk 3. Coba kita tes konsentrasi. Tepuk 1. Bu Sriwati semangat dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Kurang kompak ya. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Ingat konsentrasi. Karena saya bilang tepuk 1 baru Ibu tepuk sekali. Tapi kalau saya bilang 1 aja berarti nggak usah tepuk. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Masih nggak konsentrasi. Pagi-pagi udah makan Ibu? Oke, nanti akan ada sesuatu untuk Ibu di situ ya. Oke, untuk itu kita lanjut karena di sini saya lihat di bangku sini sudah konsentrasinya bagus. Saya punya tebak-tebakan. Di sini kan ada sosok seorang Frankie. Frankie saya anggap saat ini bertugas sebagai kasir di Indo April ya. Jadi clue-nya adalah Frankie kasir Indo April. Oke, jika kuning ditambah kuning menjadi ungu, ungu ditambah ungu menjadi hijau, siapa yang bisa menebak biru ditambah biru menjadi apa? Ayo. Hitam? Salah. Pink? Mendekati? Siapa yang bisa angkat tangan aja Pak? Oh ini karena dia kasirnya nggak boleh jawab ya. Ungu? Salah. Jawabannya adalah merah. Iya, merah. Kalau saya tadi ya sekali lagi clue-nya adalah Frankie seorang kasir. Kuning ditambah kuning menjadi ungu, ungu ditambah ungu menjadi hijau, biru ditambah biru menjadi merah. Bagaimana kalau ungu ditambah hijau-hijau? Jadinya ungu ditambah hijau-hijau. Jadinya biru. Loh, gimana? Berarti Bapak Ibu di sini sepertinya tidak ada yang materialistis ya? Iya, benar sekali. Jadi kita bicara warna mata uang rupiah. Kalau kuning itu berapa? 5 ribuan kan? Kalau 5 ribuan ditambah 5 ribu berapa jadinya? 10 ribu warnanya? Kalau ungu ditambah ungu 10 ditambah 10 jadi warna? Karena uang 20-an warna hijau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi 100 ribu. Sekarang biru itu jadi abu-abu kebiruan, tidak biru murni. Karena yang biru murni itu adalah 50-an. Baik, bisa slide selanjutnya Bapak Operator. Kita sekali lagi akan bicara tentang budaya positif. Tadi ada sebelum acara mulai itu bertanya budaya apa sih yang dimaksud. Kalau saya tanya Bapak Ibu, tahu nggak makna budaya itu apa? Budaya. Coba Ibu Mira. Budaya itu adalah hal yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu dan dilakukan dengan apa namanya? Dengan apa? Keyakinan. Pokoknya itu sesuatu yang dilakukan berulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan semakin lama dan baru jadi budaya. Bagus sekali. Ya, intinya adalah budaya itu adalah sebuah kebiasaan di lingkungan sesuatu yang akhirnya terus menerus menjadi sebuah kebiasaan atau bahkan kita sebut sebagai sebuah adat istiadat. Lalu positif itu berarti kan benar, tepat. Apakah positif selalu menyenangkan? Ya juga ya, apalagi kalau positif COVID tidak menyenangkan tentunya. Baik, tapi kalau budaya positif yang dimaksud dalam hal ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi bagaimana seorang guru, seorang siswa di lingkungan sekolah memiliki sebuah keyakinan tanpa ada paksaan, tanpa ada perlu ketakutan terhadap suatu hukuman atau sanksi,
tapi dia percaya dengan melakukan itu adalah suatu hal yang baik. Itulah kita sebut sebagai budaya positif. Contohnya gampangnya adalah ketika kita masa corona, tanpa kita dipaksa oleh pemerintah atau siapapun, kita pasti sangat sadar kita harus menggunakan masker atau menjalankan 3M. Apa 3M? Mencuci, menjaga jarak dan menggunakan masker. Nah, itu budaya. Jadi ketika kelamaan terus diyakini, itulah akan astungkaro menjadi sebuah budaya positif di suatu lembaga, yaitu seperti di sini SMK Negeri 1 Sukasada. Lalu mengapa budaya positif itu penting? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta akhlak mulia. Jadi nanti muaranya adalah ketika kita sudah memiliki budaya positif, tentunya seseorang memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yaitu berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah tentunya budaya positif ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan. Ya, jadi pendidikan yang digariskan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang menuntun. Kita sebagai seorang guru tentunya tidak lagi boleh memaksa, ya, tetapi kita jadikan diri kita sebagai sosok yang menuntun kepada murid atau siswa kita. Jadi tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu menuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai individual maupun ketika mereka bergabung di anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dan dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maksudnya bukan dasarnya ini adalah bagaimana karakter dia sebelumnya itu terus dipertahankan, tidak. Tapi kita tuntun untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kodrat mereka. Lalu menuntun sesuai apa? Tentunya adalah sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungannya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di lingkungannya, baik lingkungan sekitar rumah maupun lingkungan sekolahnya. Seorang anak berada dalam kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi. Jadi isi maksudnya di sini adalah kognitifnya dan juga bagaimana sesuai dengan iramanya. Karena kita ketahui bahwa zaman itu tentunya berkembang terus menerus. Lanjut. Nah, bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia di bagian barat, timur, tengah itu tentunya berbeda. Oke, kalau kita berbicara masalah lokal genius, kira-kira kalau Bapak Ibu saya tanya, ada nggak lokal genius kita yang kita percayai dapat mengubah karakter atau akhlak dari murid-murid kita? Bagus sekali, Trihita Karana. Apalagi itu sudah menjadi bagian dari visi sekolah kita ya, yaitu berlandaskan Trihita Karana dan juga unggul. Baik, jadi Trihita Karana itu kan sangat bagus sekali untuk kita yakini dapat menumbuhkan akhlak positif pada diri murid kita, baik dari secara pawongan, palemahan sampai perahyangan. Oke, bisa lanjut saja Bapak. Baik, lalu budaya positif itu apa saja sih bagiannya? Jadi ada 6 hal yang saya akan bahas lebih dalam, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya adalah konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita langsung yang pertama, yaitu perubahan paradigma stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, teori kontrol ini dibawakan oleh Dr. William Glasser, yaitu dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah choice theory,
yang meluruskan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang berkembang di tengah-tengah diri kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah kita sering salah dalam mengontrol murid, makanya disebut adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Karena dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang kita tidak sukai. Jadi ketika ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan bagi kita, tentunya kita tidak boleh mengejudge begitu saja atau bahkan sampai memberikan sanksi, hukuman, tapi kita cari tahu dulu apa sih tujuannya dia seperti itu. Itulah yang menjadi penekanan dalam teori kontrol ini. Kemudian kita juga sering merasa bahwa kritik atau pendidik itu selalu memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter seseorang. Sering nggak kita melakukan seperti itu? Kita ngejudge kepada seorang murid bahwa mereka, kamu tuh salah, kamu tuh begini, kamu tuh begini, dan kita yakini bahwa dengan kita begitu karakter mereka akan menjadi lebih kuat, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semuanya penguatan positif itu ternyata bermanfaat ketika kita berikan kepada murid. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa selalu memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, oke, ada beberapa perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kita bisa lihat kalau stimulus respon seperti itu, kalau teori kontrol seperti itu. Yang pertama, misalkan kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal kalau di teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Simpelnya, ibu-ibu di sini kalau saya tanya Frankie ganteng nggak? Bu Mira bilang ganteng. Enggak. Kalau Bu Sriwati bilang biasa aja. Mungkin aja Bu Winda bilangnya ganteng banget. Saya ngefans. Kan kita tidak bisa memaksa Bu Winda untuk Bu Sriwati, Frankie itu ganteng loh, ataupun Mira gitu yang bilang enggak. Ya nggak bisa, karena kita harus menghargai pandangan seseorang itu seperti apa yang kita hargai. Jangan sampai memaksakan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Oke, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sekali lagi semua kesalahan itu pasti memiliki sebuah tujuan dan seterusnya. Di situ ada orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Yang benar adalah seharusnya kita harus berpikir selalu menang dan menang. Selanjutnya, disiplin. Oke, sebelum itu ada pertanyaan nggak mengenai teori kontrol? Paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut ke disiplin. Ya, disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi kita belajar untuk selalu disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid, yaitu dari murid-murid Socrates dan juga Plato. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang salah. Jadi kita membawa kata disiplin itu seakan-akan orang lain harus patuh terhadap sesuatu. Itu yang kita anggap sebagai disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bisa dipahami makna disiplin di sini. Kita lanjut. Ada nilai-nilai kebajikan. Ya, di situ ada beberapa tabel yang bisa Bapak Ibu cermati. Di situ adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Kita bisa lihat yang pertama adalah beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, itu ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang kita sadari bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak mungkin ada seseorang individu yang tidak ingin memiliki nilai-nilai kebajikan, apalagi nanti di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Ya, bisa dicermati dulu Bapak Ibu, ada beberapa kata yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Mulai dari kata peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi ini adalah kata-kata positif yang seharusnya ditanamkan pada diri kita sebagai seorang pendidik untuk kita ketuk tularkan kepada murid-murid kita. Baik, next. Lanjut, ada teori motivasi perilaku manusia. Di situ ada 3, yaitu ada motivasi eksternal, motivasi internal, dan tujuan disiplin positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada motivasi eksternal karena dia berpikir bahwa akan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya jika tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya, motivasi eksternal kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, kalau kita sebagai guru mungkin dapat imbalan dari lembaga atau institusi kita. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jangan pernah kita berpikir bahwa kita melakukan sesuatu pasti akan ada imbalannya. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini berarti ada pada diri kita sendiri. Saya akan menjadi apa ya kalau saya akan melakukan sesuatu ini. Itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Next. Nah, ini ada sebuah gambar. Inilah yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Jadi ada beberapa alur. Di tengah yang paling kecil kita sebut dengan kesepakatan kelas. Jadi contohnya adalah ketika Bapak Ibu guru di pembelajaran di kelas, itu seharusnya mulai sekarang kita mulai sebuah kesepakatan dulu di kelas di awal pembelajaran. Jadi buat kesepakatan kelas, hal-hal sederhana saja. Misalkan yang bisa kita gunakan adalah meminta siswa untuk sopan, santun, menghormati, tidak membuli. Nah, itu kalau kita sepakati, lama-lama akan menjadi sebuah keyakinan. Seperti yang tadi saya bilang, keyakinan itu adalah ketika seorang murid sadar tanpa adanya paksaan, tanpa harus berpikir bahwa suatu hal itu dilakukan ada hukumannya, dia dengan sukarela melakukannya. Setelah disepakati di kelas, dia sukarela melakukan kesepakatan itu, itulah kita sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, jika semua keyakinan kelas ini, semua kelas-kelas memiliki keyakinan dan semua murid-murid yakin terhadap hal tersebut, itu akan menjadi sebuah lingkungan positif yang kemudian menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolahnya. Jadi begitu alurnya Bu ya, Bapak. Ada mulai dari kesepakatan kelas, kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas, kemudian berkembang menjadi lingkungan positif, terakhir yang paling besar adalah budaya positif. Ada pertanyaan terhadap gambar ini? Baik, kita next. Oke, kita berbicara keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa kita tidak membuat peraturan saja? Karena ada kalanya sebuah peraturan itu kebanyakan sekarang justru berkata-kata negatif. Bisa nggak dikasih contoh kata-kata negatif yang menjadi peraturan di sekolah sini? Misalkan apa? Dilarang rambutnya panjang, dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Nah, itu kan bahasa negatif yang seharusnya tidak boleh digunakan, karena ada kalanya kita menjadi lebih baik ketika kita menggunakan kata-kata yang positif. Misalkan dilarang memakai
sepatu selain warna hitam. Jadi kita gunakan sebagai sebuah keyakinan apa? Gunakanlah sepatu berwarna hitam. Karena kalau kita terus-menerus mendoktrin dengan kata-kata negatif, ya itulah yang akan tertanam pada diri siswa kita. Nah itu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena satu, kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah ini kita sepakati ya. Ketika kita menggunakan sepeda motor, pasti otomatis kita menggunakan helm. Walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang masih bandel, kan cuma beberapa meter kita nggak pakai helm. Padahal yang namanya kalau dalam bahasa Bali lepetan itu tidak ada yang tahu. Walaupun mungkin di depan rumah kita nggak tahu bahwa di situ mungkin ada anjing yang tiba-tiba nabrak kita, akhirnya jatuh, kepala pecah, kan kita tidak pernah tahu takdir seseorang ya. Jadi kita yakini bahwa ketika kita menggunakan sepeda motor pasti menggunakan helm. Sama halnya ketika di masa-masa corona, kita juga pasti sadar dan yakini bahwa kita mematuhi peraturan 3M. Itu yang tadi kita bahas, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Baik, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Ya, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa dijadikan inspirasi ketika Bapak Ibu melakukan kesepakatan dulu sampai akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Contohnya, ya sederhana, kembalikan barang ke tempatnya. Nah ini mungkin bisa digunakan ketika siswa mengambil buku, mengambil apa, mohon diberikan sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya, karena ini merupakan rasa tanggung jawab yang ditonjolkan pada diri murid kita. Terus dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Dan itu adalah kata-kata kebijakan yang mencerminkan keyakinan-keyakinan kelas tersebut. Next. Ini juga ada contoh-contoh keyakinan kelas. Mulai dari keyakinan kelas untuk kelas 5 misalkan, ada juga untuk keyakinan kelas untuk kelas 1. Ini contoh mungkin untuk di ranah SD ya, sekolah dasar. Oke, silakan ya. Ini ada sebuah kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi bisa diputarkan Bapak. Ya, silakan. realisasi atau aksi nyata saya ketika melakukan kesepakatan kelas. Ada contoh 2 kelas yang saya gunakan. Yang pertama adalah fase E kuliner 4. Di situ saya menggunakan
menggunakan metode Padlet ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Padlet. Jadi mereka mengetikkan saran-saran atau hal-hal apa yang bisa disepakati di kelas. Kemudian saya kumpulkan dan kita bahas bersama-sama yang mana kita sepakati untuk dijadikan sebuah keyakinan. Dan yang kedua, di kelas fase E perhotelan 1 saya menggunakan sticky note. Dan di situ mereka tempelkan ke papan dan kita mengabadikannya seperti yang ada di video tersebut. Nah, contoh-contoh kesepakatan kelas yang diajukan oleh siswa itu sederhana saja. Misalkan, seperti tadi mungkin pengarahan dari Ibu Nilon yang selalu menggarisbawahi bahwa seorang guru itu wajib kreatif di kelas, jangan sampai murid-murid bosan belajar. Makanya sering-sering melakukan SBG. Siswa pun juga memberikan saran seperti itu ketika saya memberikan kesempatan untuk mengajukan kesepakatan kelas. Guru kalau bisa menggunakan atau memberikan kesempatan untuk ice breaking, itu salah satu kesepakatan kelas. Atau bahkan ada yang bilang, Pak boleh nggak minum dan makan di kelas? Nah, waktu itu kesepakatannya adalah cukup minum saja. Jadi bisa hal-hal seperti itu kita sepakati sehingga itu yang menjadi keyakinan. Jadi ketika mereka mau minum selalu minta izin, Pak saya mau minum, ya silakan, karena kita sudah sepakati mereka berhak atau boleh melakukan minum di dalam kelas saat pembelajaran. Next. Nah, ini yang sering kita lakukan tapi ternyata itu keliru. Ada nggak di dalam diri Bapak Ibu yang sering melakukan memberikan penghargaan ketika siswanya kita anggap berhasil di kelas? Ayo, coba misalkan saya akan kasih nilai poin ya kalau kamu bisa jawab, atau mungkin sekarang Februari hari Valentine saya nanti kasih coklat ya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau nggak ada berarti bagus di sini ya, sudah mengerti bahwa ternyata sebuah penghargaan itu justru kita kategorikan sebagai hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sering berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Ini yang digarisbawahi. Justru penghargaan itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, ya ini ya, perlu digarisbawahi adalah penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Karena akan ada beberapa pengaruh yang terjadi pada dalam diri murid. Yang pertama, pengaruh jangka pandang dan jangka pendek. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan justru dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dianggap sebagai menghukum dan memotivasi dalam diri. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bingung, kira-kira kok penghargaan bisa berdampak negatif seperti itu ya? Bagaimana Bapak Ibu? Paham ya? Bahwa ternyata misalkan kita bahas merusak hubungan, bagaimana sih sebuah penghargaan yang kita justru kasih poin, kita kasih hadiah, justru merusak hubungan? Kira-kira logikanya bagaimana Bapak Ibu? Iya, ada suatu keirian. Nah makanya di pemerintah saat ini, bahkan di kurikulum 2013 juga sudah diterapkan bahwa penghargaan salah satunya adalah berupa bentuk ranking. Kita sebagai seorang wali kelas itu kan tidak pernah memberikan catatan ranking di rapor kita, karena memang di aplikasi tidak memungkinkan seperti itu. Nah itu tujuannya seperti ini, jangan sampai nanti akan ada suatu persaingan di dalam diri siswa sehingga mereka akan terbiasa terus bersaing ketika mereka lepas dari sekolah. Nah itu yang tidak kita harapkan terjadi pada diri murid kita. Tapi kadang-kala kita selalu mengumumkan ya, juara 10, juara 9. Nah nanti yang lainnya silakan, ini saya kasih nilainya siapa ranking terakhir. Nah justru nanti akan menjatuhkan siapa yang tertulis sebagai ranking terakhir di situ. Apalagi sampai semua teman-temannya tahu, di-share di grup.
rekapan rankingnya. Nah, justru jangan seperti itu, karena itu justru adalah satu, membuat persaingan, dua, membuat orang justru menjadi lebih patah hati atau sakit hati ketika diketahui bahwa dia adalah ranking terakhir. Nah, ini termasuk salah satu bentuk penghargaan yang justru malah menghukum. Lanjut, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Baik, perbedaan hukuman. Disiplinnya sudah bermakna positif terbagi dua bagian, itu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu suatu hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya ambil dari Glosan tahun 2004. Lanjut. Nah, ini ada sebuah peraturan, ada sebuah keyakinan, nilai atau kebajikan yang diuji. Mungkin lanjut saja Pak Marti, saya lebih yang ini. Saya mau main tebak-tebakan sama Bapak Ibu. Silakan di next saja. Ya. Coba dari kalimat atau pernyataan tindakan guru ini, Bapak Ibu coba tentukan apakah ini sebuah hukuman atau sebuah sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, siswa diminta mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada siswa yang terlambat sekolah. Bapak Ibu minta dia tulis di bukunya atau di selembar kertas sebanyak 100 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa Pak Rengki? Karena apa disebut Baik, terima kasih Pak Agung. Menurut saya poin yang pertama itu termasuk konsekuensi. Jadi karena atau supaya siswa tersebut tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan seperti terlambat sekolah, karena konsekuensinya yaitu harus menulis di buku sebanyak 100 kali. Baik, terima kasih pendapatnya Pak Franky. Atau ada yang mungkin tidak sepaham? Ini menyatakan adalah sebuah hukuman. Kan tadi dijelaskan hukuman itu berarti akan ada tindakan fisik, psikis yang terjadi pada diri anak atau murid. Silakan Ibu Dia. Menurut saya memiliki pendapat yang berbeda dari Pak Franky. Kalimat yang pertama ini atau kasus yang pertama ini menurut saya tergolong sebagai hukuman. Karena menurut saya tidak ada kaitannya antara terlambat dengan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Sementara itu menurut saya konsekuensi itu akibat dari suatu perlakuan. Kalau berarti di sini kalau kita melakukan tindakan kita terlambat datang ke sekolah, maka konsekuensinya kita rugi, kita ketinggalan pelajaran. Jadi menurut saya ini hukuman. Baik, terima kasih Ibu Dia, dan saya sepakat seperti itulah yang benar Bapak Ibu ya. Coba kita lihat apa jawabannya. Ya, ini adalah hukuman. Karena benar sekali tidak ada hubungannya antara keterlambatan dengan siswa harus menulis. Itu tidak sejalan. Kecuali konsekuensinya yang seperti Bu Dia bilang tadi adalah konsekuensi adalah ada hubungannya. Contohnya dia terlambat, berarti konsekuensinya ya tidak bisa masuk kelas lebih awal, tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sudah terlewat. Nah itu adalah konsekuensi. Jadi ada timbal baliknya antara perbuatan dengan akibatnya. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Iya, ini masih bersifat hukuman fisik ya, jadi hukuman. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Sama ya, masih hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Benar sekali, konsekuensi. Karena memang kalau kita melakukan kerusakan pada orang lain, ya kita harus mengganti
benda yang serupa. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, pintar. Lanjut. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba Pak Mardi. Iya, ini adalah hukuman. Jadi jangan sampai kita ini masih juga termasuk hukuman fisik ya, karena bagaimanapun ketika siswa bayangkan seharian berapa jam, 8 jam di sekolah tidak menggunakan sepatu, tentunya akan berbahaya bagi dia ketika berjalan. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit dalam pembelajaran PJOK. Coba kita lihat. Iya, konsekuensi karena masih ada hubungannya dengan pembelajaran PJOK. Jadi ya untuk membuat mereka lebih sehat lagi atau lebih pemanasan gitulah ya sebelum melaksanakan pembelajaran PJOK. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sudah bisa menentukan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi sekali lagi yang ditempatkan di sini adalah kita seharusnya melaksanakan konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan siswa, bukan menghukumnya. Lanjut. Ya, inilah perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi bisa dilihat, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, karena memang ada hubungannya dengan perilaku yang dia lakukan. Selanjutnya adalah membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja, jadi tidak sampai jangka panjang atau jangka lama. Anak membenci kedisiplinan, justru kalau konsekuensi akan menyebabkan anak menghargai sebuah kedisiplinan, dan seterusnya. Bisa disimak Bapak Ibu di situ. Baik, lanjut. Ya. Kita lanjut ke budaya positif yang keempat, yaitu adalah apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Kita bisa lihat di situ di gambar. Ada yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang atau love and belonging, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Oke, next. Ya, ini adalah kita membahas selanjutnya 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ini yang kita akan tekankan karena jangan sampai kita menempatkan diri sebagai seorang pendidik di posisi kontrol yang salah. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini sudah ada tabel-tabelnya yang menunjukkan bagaimana sih seorang guru dikatakan sebagai kontrol penghukum dan seterusnya. Nah, untuk lebih gampangnya saya sudah memiliki beberapa contoh video. Silakan Pak Mardi. Nah, ini lihat contoh posisi penghukum. Coba bayangkan apakah Bapak Ibu melakukan seperti di video, berarti Ibu adalah sebagai penghukum. Coba diputarkan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani
Baik, itu contoh video ketika seorang guru sebagai penghukum. Next Pak. Ya, di sini apa sih yang kategori kita sebagai penghukum? Yaitu yang pertama tadi kita lihat si ibu selalu bernada suara tinggi, kuasa tubuhnya pakai tangannya langsung, terus matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk menghardik siswa yang bersalah. Nah, itulah contoh-contoh dari seorang guru yang berperilaku atau memiliki kontrol sebagai penghukum. Saya harap di sini tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada kan Bapak Ibu? Tidak ada, bagus. Lanjut. Kontrol sebagai merasa bersalah. Kita lihat contoh videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ya, dialog-dialog yang disampaikan di situ sudah menjelaskan bahwa guru tersebut seakan-akan merasa bersalah atau dituduh bersalah dan takut dihukum oleh atasan ketika siswanya melakukan kesalahan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kontrol guru sebagai posisi membuat merasa bersalah. Yang lebih efektif lagi kita langsung next saja. Ya, ini kriteria dikatakan sebagai seorang guru yang menjadi posisi kontrol merasa bersalah. Jadi nada suaranya memelas, halus, merasa seperti disakiti terhadap perilaku yang dilakukan siswa, mengiming-imingi nanti ibu akan disalahi, dimarahi, di-share di grup gitu misalkan. Nah, itu membuat orang lain merasa bersalah. Lanjut, posisi teman. Nah, ini mungkin yang kita sering lakukan ya, karena kita ngerasa bahwa kita muda, jadi kita sebaya lah sama murid dan kita melakukan sering kadang-kala melakukan seperti ini. Coba diputar videonya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ketika kita sebagai posisi teman nanti dikhawatirkan adalah siswa tidak lagi menghormati kita sebagai seorang guru, karena kita merasa ya bestian lah sama siswa kita. Jadi seakan-akan kita akan memaafkan segala tindakannya, seperti melakukan demi saya ya, demi ibu, demi bapak, kamu jangan kayak gini lagi ya, dengan bahasa yang sangat halus seperti teman dan lain sebagainya. Nah, ini justru juga tidak baik sebagai seorang guru ketika kita berposisi sebagai teman. Nah, akibatnya bagaimana? Kenapa sih kita nggak boleh dekat sama siswa? Bukan masalah dekat, ya, artinya merasa setara dengan siswa. Akibatnya adalah siswa akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi sisi negatifnya adalah siswa akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah akan berbuat suatu bila yang menurut adalah guru tersebut. Jadi sangat akrab, apa-apa tuh harus sama guru aja, kalau sama guru lain jadinya nggak suka, gitu loh. Jadi seperti itu, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang
lain. Next, kita ke posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, inilah posisi pemantau. Jadi, guru menyampaikan apa konsekuensi yang harus diterima oleh siswa ketika melakukan kesalahan. Dan kita yakini pasti Bapak Ibu sejauh ini melakukan posisi sebagai pemantau, benar tidak? Jadi ketika misalkan ketemu siswa nggak pakai sepatu warna hitam sesuai dengan aturan, ya biasanya Ibu melakukan apa konsekuensimu terhadap hal ini, seperti itu. Jadi kita sering melakukan diri sebagai pemantau. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ada satu posisi kontrol lagi yang lebih ideal kita terapkan sebagai seorang pendidik, yang kita sebut sebagai posisi kontrol manager. Bisa dilihat, ya, inilah yang ideal dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, jadi posisi kontrol sebagai seorang manajer ini lebih mengedepankan bahwa siswa yang mengetahui kesalahannya dia sendiri itu apa, dan dia bisa memanage. Jadi guru itu membantu memanage diri siswa supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau tadi sebagai pemantau hanya mengingatkan bahwa kamu sanksinya apa, konsekuensinya apa, silakan lakukan. Itu pemantau. Tapi kalau ketika kita menjadi seorang manajer, itu lebih kompleks lagi ketika kita bisa membuat siswa menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi makanya sebagai seorang manajer di sini sangat diharapkan terjadi pada diri kita sebagai seorang pendidik. Karena akibatnya nanti bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa sanksinya saja dari peraturan tersebut. Tetapi ketika kita menjadi seorang posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Seperti tadi kalau terlambat, apa kira-kira
hal yang perlu kamu lakukan sebagai seorang murid supaya tidak terlambat ya tadi. Contohnya mengatur alarm dan lain sebagainya. Kita langsung. Nah, posisi manajer ini itu akan terkait dengan budaya positif yang kelima, yaitu adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan konfirmasi terhadap kesalahan yang dilakukan siswa atau pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, kita sebaiknya melakukan alur segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa dilihat yang pertama adalah alurnya kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan diri apa yang sudah dilanggar dan cari jalan keluarnya sendiri sebagai seorang murid yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kita next saja, ada sebuah contoh video. Oke, yang pertama dulu kita bahas menstabilkan identitas. Jadi guru di sini bertanya atau melakukan pernyataan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi supaya dia itu tidak merasa sendiri bahwa dialah yang satu-satunya melakukan kesalahan. Tidak, tapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu sesuatu yang manusiawi. Nah, itu contoh dari menstabilkan identitas. Itu yang bisa kita utarakan pertama kali ketika melakukan restitusi atau segitiga restitusi. Kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Tanyakan alasan kira-kira dia melanggar keyakinan kelas itu apa? Itu yang kita tanyakan. Kita gali. Ya, dan apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baru, yang lebih positif, sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Inilah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, alurnya adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai atau hal-hal yang kamu percaya yang kamu langgar dalam hal ini? Nah, itu. Kita langsung saja ke contoh videonya. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bisa disimak. Salam bahagia. Saya Ibu Timur Agung Supatmayasa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, asal instansi SMK Negeri 1 Sukasada. Video ini adalah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 mengenai budaya positif, yakni melaksanakan praktik segitiga restitusi. Kasus pertama. Ya, jadi di sini ada kasus yang saya skenariokan dalam menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada intinya, ada seorang siswa yang tidak membawa sebuah media yang seharusnya dipresentasikan, dan justru karena dia tidak membawa media itu merugikan kelompoknya. Nah, ini saya lakukan bersama siswa kita, yaitu Martin. Kamu pasti sudah sadar bahwa kamu melakukan kesalahan, dan Bapak juga tahu. Ini adalah contoh dari bagaimana kita menstabilkan identitas. Misalkan kamu berbuat hari ini, kan kamu mengaku lupa membawa proyek hasil karya kelompok kamu yang harusnya dipresentasikan. Betul seperti itu? Benar Pak, saya udah bikin kemarin tugasnya, terus saya taruh di atas meja belajar. Karena tadi buru-buru, saya langsung lupa. Kenapa kalau boleh Bapak tahu? Kemudian kita lanjut ke validasi tindakan salah. Jujur nih Pak ya, saya kemarin nonton Piala Dunia itu begadang. Terus akhirnya karena tidur kemalaman, saya tadi terlambat bangun. Akhirnya keburu-buru dan lupa bawa mading ini. Ya, ini mungkin nanti bisa saya share video lebih lengkapnya karena lumayan panjang. Jadi inilah contoh penerapan segitiga restitusi yang menggunakan 3 alur sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi. Bisa di next Pak Mardi. Oke, demikian penjelasan budaya positif. Sebelum saya nanti minta Bapak Ibu untuk menganalisis suatu kasus, saya persilahkan. Ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan? Sudah paham? Sudah yakin ingin melaksanakannya? Astungkare bisa ya, apalagi tadi dikatakan 80% guru di SMK Negeri 1 Sukasada sudah melakukan
pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswanya. Salah satunya Ibu Bapak bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan terkecil, yaitu ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, saya minta mungkin secara berkelompok berdua aja ya. Sudah bawa alat tulis Bapak Ibu? Terima kasih. Silakan mungkin dianalisis. Saya punya kasus. Coba ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab. Ya. Saya tunggu mungkin 5 menit cukup ya untuk mengerjakan analisis ini. Jadi ada sebuah kasus Ibu Dani, ya, ini guru bahasa Inggris, berarti siapa Bu Dani bahasa Inggris? Bu Sudani, ya, yang menegur Fajar karena tidur-tiduran ketika pembelajaran, nampak tak peduli atau acuh ketika diajar oleh Ibu Dani, dan di situ ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Ibu Dani. Kemudian ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa analisis. Yang pertama adalah kira-kira posisi kontrol Ibu Dani ini apa ya? Dari 5 posisi kontrol tadi, sebagai pemukul, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira Ibu Dani melakukan posisi kontrol yang mana? Kemudian yang kedua, kira-kira dari membaca sikap Fajar, kebutuhan apa sih yang diinginkan dipenuhi oleh Fajar? Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Kemudian, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan Ibu Dani, dan kira-kira pertanyaannya seperti apa saja? Ingat, posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir, apabila Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira apa tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan terhadap Ibu Dani ini? Saya persilahkan. Saya tidak menyanyikan hadiah ya kalau jawabannya benar, karena nggak boleh katanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mencoba menganalisis kasus yang saya berikan. Di situ ada 4 pertanyaan. Oke, mungkin Pak Mardi bisa ditayangkan. Adi, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada kasus yaitu Ibu Dani sebagai seorang guru bahasa Inggris yang melakukan tindakan terhadap Fajar yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Baik, jawaban pertama, kira-kira siapa yang bisa? Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani? Silakan Ibu Mira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Posisi kontrol yang
diambil oleh Ibu Dani ketika menemukan contoh siswa seperti Fajar ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi di sini dapat dilihat dari kata yang dilontarkan Ibu Dani seperti gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu tuh udah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Jadi Ibu Dani ini ingin merasa dikasihani gitu. Jadi dia membuat si Fajar ini merasa bersalah gitu, Pak. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Mira sudah mendalami sekali menjadi Ibu Dani seorang guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggrisnya benar? Oke, bahasa asing Jepang, bukan Korea, Bu? Baik, coba diturunin Pak Mardi, kita mengkonfirmasi jawabannya. Satu lagi. Iya, jadi benar ya kata Ibu Mira bahwa yang posisi kontrol ditunjukkan oleh Ibu Dani ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Dialognya sudah yang sangat meyakinkan sehingga Pak Franky sangat tertegun sekali melihat aktingnya Ibu Mira. Ya benar, karena di dalam kasus tersebut ada dialog yang menyatakan bahwa gimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu. Nah inilah contoh dari posisi kontrol merasa orang bersalah. Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa menganalisis pertanyaan kedua? Kira-kira kebutuhan apa sih yang diharapkan terjadi pada diri seorang Fajar? Ada Fajar di sini? Ayo, tadi saya bilang ada berapa kebutuhan dasar? 4, 5. Kira-kira yang mana kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh seorang Fajar sehingga dia cuek di kelas, tidur-tiduran, gak peduli sama Ibu Dani ketika mengajar? 1, coba Bu Dia. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut saya kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kesenangan dan kebebasan. Di sini bisa kita lihat Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kemudian sebelumnya juga disampaikan Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Di sini terlihat Fajar itu kurang menikmati pelajaran bahasa Inggris pada saat tersebut. Jadi menurut saya kebutuhan Fajar di sini adalah kesenangan dan kebebasan. Baik, terima kasih. Coba kita konfirmasi. Iya, ada kasih sayang juga karena mungkin kurang perhatian. Jadi bisa juga, dan ada penguasaan dan juga kebebasan. Ya, sebenarnya kita bisa memilih yang mana saja sesuai dengan alasan masing-masing. Baik, kita ke pertanyaan ketiga. Kira-kira kalau Bu Dani sebagai pemantau, apa yang diucapkan Bu Dani ketika berhadapan dengan Fajar? Karena kita tadi jelas kalau pemantau itu lebih menekankan bahwa menanyakan keyakinan apa yang dilanggar dan konsekuensinya seperti apa. Ada yang bisa memberikan mungkin Bu Mira lagi contoh aktingnya, Bu? Mungkin Bu Dari bisa nanya mulai dari ketika Fajar nggak bisa jawab itu jangan langsung detak ya. Jadi kita pandang dia terus sampai dia menyadari bahwa kita liatin dia. Setelah itu kita lihat kayak dia, kita tanya gini, Fajar, kamu kenapa? Kok hari ini nggak fokus? Habis itu, kamu ada masalah? Enggak Bu, misalnya biasa aja. Oh berarti kamu bisa jawab pertanyaan saya sekarang. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa yang kamu langgar ketika pelajaran saya sedang berlangsung? Terus dia bilang misalnya, saya tidur-tiduran, saya malas-malasan Bu. Nah, bagus, sudah tahu yang dilanggar apa. Sekarang, kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menyadari kamu sudah melanggar itu? Dan kamu pasti ingat konsekuensinya apa ketika kamu melanggar di kelas saya. Itu aja. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Mira. Terima kasih sudah bagus sekali menggambarkan
seorang guru pemantau ya, karena sekali lagi mungkin di slide langsung ya, ini mungkin contoh-contoh dialog yang bisa digunakan Bu Dani sebagai guru pemantau. Intinya adalah kembali menanyakan apa yang dilanggar dan apa konsekuensinya untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh si Fajar. Hanya sebatas itu. Tapi ketika kita sudah bisa menggali, meminta si Fajar untuk sadar apa yang harus dia lakukan untuk supaya tidak mengulanginya lagi, nah itu sudah ranahnya kepada manajer. Baik, pertanyaan terakhir. Nah ini yang bercita-cita menjadi kepala sekolah. Kira-kira kalau Anda sebagai kepala sekolah, apa yang Ibu Bapak lakukan untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Ibu Dani? Ayo, Bu Widiani. Kira-kira kalau Ibu sebagai seorang kepala sekolah atau Ibu Humas nih dulu, kira-kira apa yang Ibu tindak lanjuti terhadap Ibu Dani? Karena kan Ibu Dani di sini melakukan posisi sebagai merasa orang bersalah. Nah, ketika mengetahui seperti itu, Ibu ketika menjadi kepala sekolah, apa yang Ibu ingin tindak lanjuti? Terima kasih. Apabila saya sebagai kepala sekolah, jadi mengetahui hal ini bahwa si Fajar tidak memberikan respon, kemudian tidak menghargai guru. Jadi di sini saya selaku manajer, ya, sebagai manajer, jadi akan memberikan kepada si Fajar itu pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, kalau misalkan aturan sekolah itu seperti apa, dalam pembelajaran apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang siswa. Kemudian selanjutnya sebagai seorang siswa, peraturan-peraturan apa saja pada saat kalian mengikuti pembelajaran harus dilakukan. Itu. Jadi intinya kita akan memberikan siswa tersebut perhatian, kemudian lebih memotivasi siswa tersebut agar dia lagi belajar. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Ibu Humas, Bu Sriwadi. Tepuk tangan untuk Ibu Sriwadi. Ya, jadi intinya adalah mungkin di sini inti dari Ibu Sriwadi adalah bagaimana seorang kepala sekolah justru mencontohkan Ibu Dani untuk menjadi seorang manajer. Kita lihat jawabannya versi saya, yaitu ya pastinya awalnya kita memanggil dulu Ibu Dani. Disitulah kita berikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan Ibu Dani itu kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita juga sebagai seorang kepala sekolah bisa merangkul wali kelas Fajar, guru BK, pembina kesiswaan untuk mencari tahu penyebab Fajar seperti itu apa. Nah, ini adalah langkah-langkah seorang kepala sekolah bertindak sebagai seorang pemimpin di sekolah sekaligus sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi bisa mengarahkan bawahan-bawahannya untuk melakukan posisi sebagai manajer sampai harus meminta mereka, wali kelas, pembina OSIS, Bu Dani sendiri untuk melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, demikian Bapak Ibu, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Siap untuk melakukan segitiga restitusi? Siap menjadi posisi manajer? Terima kasih, luar biasa. Satu lagi deh, kira-kira siapa yang bisa merefleksi kegiatan diseminasi hari ini? Saya minta satu orang mewakili. Ibu Dia? Oke, bersedia. Silakan Ibu. Jadi refleksi yang bisa atau poin apa saja yang bisa saya ambil, yang bisa saya refleksikan terhadap dari pertemuan, dari diseminasi ini yang bisa saya terapkan. Yang pertama, kita di sini mengetahui
apa yang dimaksud dengan budaya positif dan meliputi apa sajakah itu budaya positif. Kemudian yang kedua, hal baru juga yang saya dapatkan adalah mengenai segitiga restitusi, bahwa untuk menyelesaikan kendala yang dialami oleh siswa itu yang mungkin seringkali membuat emosi kita naik, ternyata ada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan, yang dimana ini tuh lebih manusiawi, memanusiakan siswa itu sendiri, sehingga dengan kita menerapkan segitiga restitusi, siswa itu menjadi tersentuh hatinya untuk lebih baik lagi. Kemudian selain itu ada juga banyak hal yang di sini ternyata seperti memberikan hadiah, memberikan hukuman. Ya, saya tahu itu tidak baik, tapi bahkan memberikan hadiah pun ternyata bukan hal yang baik. Bahkan ternyata sampai-sampai bisa berpengaruh kepada kreativitas siswa. Jadi dari poin-poin tersebut bisa menjadi masukan bagi saya pribadi untuk bagaimana kedepannya menjadi pemimpin kelas, pemimpin pembelajaran, supaya bisa memfasilitasi siswa seperti yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong untuk Ibu Dia atas refleksifnya. Terima kasih. Jadi saya harapkan semua Bapak Ibu di sini benar-benar bisa memahami budaya positif dan bisa menciptakan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Sukasada. Paling kecil adalah bisa menjadi pemimpin selama melaksanakan pembelajaran. Sebelum saya akhiri, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.